Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Asbi MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelligence yang telah memberikan tugas individu sebagaimana ini merupakan tugas pemenuhan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Bisnis Intelligence. Nah, pada kesempatan kali ini, saya atas nama Trisman Tegar Wiratama dengan NIM H0712210023 dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penerapan bisnis intelligence dalam optimasi inventaris UMKM. Dalam hal ini, yakni integrasi prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari anggota kelompok 3, yakni yang pertama MH Ismaulidin dengan ekor NIM 037, kemudian ada Minhajul Yusri Hairi dengan ekor NIM 006, kemudian ada Dewa Ayu Eka Natalia Pratiwi dengan ekor NIM 021, saya sendiri Trisman Tegar Wiratama dengan ekor NIM 023, kemudian ada Muhammad Taufan Sandi dengan ekor NIM 026, kemudian ada Dewina Marcelika Senda dengan ekor NIM 047, dan yang terakhir Diva Aisyah Arfila dengan ekor NIM 053. Nah, untuk yang pertama, bab 1 mengenai pendahuluan. Nah, latar belakang. Pada latar belakang penelitian ini, UMKM di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian. Namun, banyak UMKM yang menghadapi tantangan besar dalam mengelola inventaris mereka. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya akurasi dalam prediksi permintaan, ketidakpastian dalam waktu pengiriman atau lead time dari pemasok, serta ketidakmampuan untuk menganalisis profitabilitas produk secara efektif. Dengan demikian, penggunaan bisnis intelligence menjadi solusi potensial yang dapat diandalkan untuk membantu UMKM mengoptimalkan manajemen inventaris mereka. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan bisnis intelligence dapat meningkatkan akurasi prediksi permintaan pada UMKM sehingga dapat mencegah terjadinya overstock dan stock out. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis lead time pemasok menggunakan bisnis intelligence dapat membantu UMKM mengelola pasokan secara lebih efektif dan mengurangi keterlambatan dalam proses operasional. Yang ketiga, bagaimana analisis profitabilitas produk dapat membantu UMKM dalam mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya mereka. Dan yang terakhir, bagaimana integrasi prediksi permintaan, analisis lead time, dan analisis profitabilitas produk ke dalam satu sistem bisnis intelligence dapat membantu UMKM dalam pengambilan keputusan strategis terkait manajemen inventaris. Kemudian ada ada tujuan daripada penelitian ini, yakni penelitian ini bertujuan untuk menerapkan bisnis intelligence dalam membantu UMKM meningkatkan akurasi prediksi permintaan guna mencegah masalah overstock dan stock out. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis lead time pemasok agar proses pengelolaan pasokan lebih efektif. Di samping itu, penelitian ini akan membantu UMKM mengidentifikasi produk yang memberikan margin keuntungan tertinggi melalui analisis profitabilitas produk. Dan akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan ketiga elemen ini, yakni prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas ke dalam satu sistem bisnis intelligence yang dapat diakses oleh UMKM untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun manfaat dari penelitian ini, nah penerapan bisnis intelligence dalam manajemen inventaris UMKM memberikan berbagai manfaat signifikan yang dapat meningkatkan kinerja operasional dan finansial. Nah, untuk yang pertama yakni pengurangan risiko overstock dan stock out. Dengan meningkatkan akurasi prediksi permintaan, bisnis intelligence membantu UMKM dalam menghindari situasi overstock dan stock out. Hal ini berdampak pada pengurangan biaya penyimpanan dan hilangnya penjualan serta meningkatkan kepuasan
pelanggan dengan memastikan produk selalu tersedia sesuai permintaan. Kemudian yang kedua, optimalisasi rantai pasokan. Melalui analisis lead time pemasok, UMKM dapat mengelola pasokan secara lebih efektif. Manfaat ini mencakup pengurangan keterlambatan dalam proses operasional yang memungkinkan UMKM untuk merespon permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini juga meningkatkan hubungan dengan pemasok dan meminimalkan gangguan pada produksi. Kemudian yang ketiga, peningkatan profitabilitas melalui fokus strategis. Nah, dengan menggunakan analisis profitabilitas produk, UMKM dapat mengidentifikasi produk yang memberikan margin tertinggi. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan fokus pada produk yang menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas keseluruhan. UMKM dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan penjualan produk unggulan dan mempertimbangkan strategi penghapusan untuk produk yang kurang menguntungkan. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Integrasi berbagai elemen BI atau Business Intelligence, yakni prediksi permintaan, analisis lead time, dan profitabilitas produk dalam satu sistem memberikan wawasan yang komprehensif. Nah, hal ini membantu UMKM dalam pengambilan keputusan yang strategis yang lebih internasional, maksudnya informasional, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi ketidakpastian dalam manajemen inventaris. Dengan informasi yang lebih baik, UMKM dapat mengantisipasi perubahan pasar dan merencanakan langkah-langkah proaktif yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, yakni keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Dengan mengoptimalkan manajemen inventaris melalui BI, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar yang dinamis. Hal ini tidak hanya membantu dalam menjalankan kelangsungan bisnis, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan di masa depan. Dengan pemanfaatan data dan analisis yang tepat, UMKM dapat berinovasi dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Kemudian kita masuk pada bab 2, yakni tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, mengenai tinjauan pustaka dari Business Intelligence. Business Intelligence adalah teknologi yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. BI membantu UMKM mengelola data dari berbagai sumber, memberikan visualisasi yang memudahkan untuk merespon pasar dengan cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, manajemen inventaris pada UMKM. Manajemen inventaris adalah proses mengendalikan jumlah stok agar sesuai dengan kebutuhan pasar. UMKM sering menghadapi masalah overstock atau stock out karena keterbatasan sumber daya. BI memungkinkan pemantauan stok secara real time dan membantu dalam prediksi kebutuhan inventaris yang lebih akurat. Kemudian ada prediksi permintaan menggunakan Business Intelligence. Prediksi permintaan menggunakan BI membantu UMKM memproyeksikan kebutuhan produk di masa depan. Dengan menganalisis data historis dan tren, BI mencegah masalah overstock dan stock out. Algoritma seperti time series dan machine learning digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan yang terakhir, analisis lead time pemasok. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan dari pemesanan hingga produk tiba. BI membantu UMKM memonitor kinerja pemasok secara real time, menganalisis keterlambatan, dan membandingkan lead time dari berbagai pemasok sehingga memungkinkan pengelolaan pasokan yang lebih efisien. Maaf, kemudian ada mengenai analisis profitabilitas produk dalam UMKM. Analisis profitabilitas produk membantu UMKM mengelola dan mengevaluasi produk berdasarkan margin keuntungan. BI menyajikan data, penjualan, dan biaya secara visual, memungkinkan UMKM mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan dan memaksimalkan alokasi sumber daya pada produk unggulan. Kemudian yang terakhir, integrasi prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk dalam Business Intelligence. Integrasi BI
menggabungkan prediksi permintaan, analisis lead time, dan analisis profitabilitas produk dalam satu sistem. Hal ini memungkinkan BI memberikan wawasan holistik bagi UMKM untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Nah, kemudian kita masuk pada bab 3, yakni pembahasan. Yang pembahasan pertama mengenai penerapan bisnis intelligence dalam prediksi permintaan. Yang pertama, pentingnya prediksi permintaan yang akurat. Nah, salah satu tantangan utama dalam manajemen inventaris adalah memprediksi permintaan secara akurat. Prediksi yang salah dapat mengakibatkan dua hal, yakni overstock, di mana perusahaan menyimpan lebih banyak stok dari yang diperlukan, atau stock out, di mana produk habis saat masih ada permintaan dari pelanggan. Kedua situasi ini merugikan, terutama bagi UMKM yang memiliki sumber daya terbatas. Overstock meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kerusakan barang, sementara stock out dapat menyebabkan hilangnya pelanggan, menurunkan reputasi bisnis, dan kesempatan penjualan yang hilang. Nah, dengan memanfaatkan bisnis intelligence, UMKM dapat menggunakan data historis dan menganalisis tren permintaan, memahami pola musiman, serta memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti promosi, perubahan harga, atau kondisi ekonomi. Akurasi prediksi yang lebih baik membantu UMKM merencanakan prediksi yang optimal sehingga dapat menghindari risiko overstock dan stock out, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian kedua, metode prediksi yang digunakan dalam business intelligence. Nah, metode ini terdapat tiga, yakni pertama time series analysis. Metode ini menganalisis data permintaan historis dengan mengidentifikasi pola musiman dan tren yang terjadi secara berulang. Time series cocok untuk produk yang memiliki tren permintaan stabil. Kemudian ada regresi linear. Nah, teknik ini digunakan untuk melihat hubungan antara beberapa variabel seperti harga, tren pasar, dan data penjualan yang dapat mengaruhi permintaan. Nah, kemudian yang ketiga, machine learning. Algoritma machine learning dapat memproses data yang lebih kompleks, mendeteksi pola yang tidak terlalu melalui metode tradisional, dan membuat prediksi yang lebih dinamis serta adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, kemudian yang ketiga mengenai dampak prediksi permintaan terhadap pengelolaan stok. Nah, prediksi permintaan yang akurat memberikan dampak langsung pada efisiensi pengelolaan stok. Dengan mengetahui pola permintaan, UMKM dapat menyesuaikan jumlah produk yang perlu disimpan, menghindari risiko penyimpanan berlebih yang meningkatkan biaya operasional atau kekurangan stok yang menyebabkan hilangnya kesempatan penjualan. Nah, hal ini juga memungkinkan UMKM untuk mengalokasikan modal secara lebih efisien ke produk yang tepat, membantu meningkatkan keuntungan, serta mengurangi biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Kemudian yang keempat, peran analisis data dalam meningkatkan akurasi prediksi. Analisis data memainkan peran krusial dalam meningkatkan akurasi prediksi permintaan. Dengan memanfaatkan data historis dan informasi terkini, UMKM dapat mengidentifikasi pola yang tidak terlihat sebelumnya. Analisis ini tidak hanya terbatas pada data penjualan, tetapi juga mencakup data eksternal seperti tren ekonomi, perilaku konsumen, dan kondisi pasar. Kemudian yang kelima, pengaruh musiman dan tren terhadap permintaan. Nah, dalam banyaknya industri permintaan produk tidak bersifat konstan dan dapat dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya, produk musiman seperti pakaian musim dingin, atau alat pesta memiliki pola permintaan yang sangat bergantung pada waktu dalam setahun. Nah, bisnis intelligence dapat membantu UMKM dalam menganalisis data musiman ini, memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi lonjakan permintaan di waktu-waktu tertentu. Nah, dengan menggunakan metode analisis musiman, UMKM dapat merencanakan strategi inventaris yang lebih baik. Misalnya menjelang musim liburan, UMKM dapat meningkatkan persediaan produk tertentu untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Sementara selama periode yang lebih tenang, mereka dapat mengurangi stok untuk menghindari biaya penyimpanan yang tidak perlu. Kemudian yang keenam,
integrasi data dari berbagai sumber untuk prediksi yang lebih baik. Nah, dalam lingkungan bisnis yang kompleks, UMKM seringkali memiliki akses ke berbagai sumber data, termasuk sistem penjualan, media sosial, umpan balik pelanggan, dan data pasar. Integrasi data dari berbagai sumber ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang permintaan produk. Nah, dengan integrasi data, UMKM dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat jika hanya mengandalkan satu sumber data. Misalnya, peningkatan interaksi di media sosial dapat memberikan petunjuk awal tentang tren permintaan yang akan datang, yang bisa digunakan untuk merencanakan stok dan strategi pemasaran. Kemudian yang ketujuh, penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan prediksi permintaan. Hasil dari prediksi permintaan tidak hanya bermanfaat untuk manajemen inventaris, tetapi juga dapat digunakan untuk menginformasikan strategi pemasaran. Nah, bisnis intelligence memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan kampanye pemasaran mereka berdasarkan analisis permintaan. Misalnya, jika prediksi menunjukkan bahwa permintaan untuk produk tertentu akan meningkat dalam waktu dekat, UMKM dapat meluncurkan promosi khusus atau iklan untuk menarik perhatian pelanggan sebelum permintaan tersebut benar-benar meningkat. Nah, kemudian untuk yang pembahasan yang kedua yakni analisis lead time pemasok dengan business intelligence. Yang pertama, tantangan dalam manajemen lead time. Dalam rantai pasokan, lead time mengacu pada waktu yang dibutuhkan dari satu pesanan dilakukan hingga produk tiba di tempat tujuan. Untuk UMKM yang umumnya memiliki sumber daya terbatas dan ketergantungan pada pemasok tertentu, ketidakpastian lead time dapat menjadi tantangan besar. Lead time yang terlalu panjang atau tidak menentu dapat mengakibatkan terhentinya produksi, kehilangan penjualan, atau bahkan rusaknya reputasi bisnis di mata pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, pemantauan real-time kinerja pemasok. Nah, dengan menerapkan bisnis intelligence, UMKM dapat memantau kinerja pemasok secara real-time, terutama dalam hal konsistensi pengiriman dan durasi lead time. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi pemasok mana yang memberikan performa terbaik dalam hal keandalan dan ketepatan waktu. Selain itu, analisis BI dapat mengidentifikasi pola keterlambatan pengiriman dan memberikan wawasan bagi UMKM untuk menyesuaikan strategi mitigasi risiko. Kemudian, optimasi strategi pengadaan barang. Dengan adanya data lead time yang lebih transparan dan mudah diakses, melalui bisnis intelligence, UMKM dapat menyusun strategi pemasaran, strategi pengadaan yang lebih optimal. Sebagai contoh, UMKM dapat merencanakan pesanan lebih awal, pesanan lebih awal dari pemasok dengan lead time yang lebih lama atau mencari alternatif pemasok yang lebih cepat dan efisien. BI juga memungkinkan UMKM untuk memetakan risiko dan peluang yang terkait dengan pemasok, serta membangun cadangan stok jika keterlambatan pengiriman menjadi pola berulang. Nah, optimalisasi pengadaan ini pada akhirnya akan membantu UMKM dalam meningkatkan keandalan rantai pasokan mereka, mengurangi risiko kekurangan stok, dan menjaga kelangsungan operasional bisnis. Kemudian penggunaan data historis untuk memperkirakan lead time. Nah, dalam rangka mengoptimalisasikan manajemen lead time, penting bagi UMKM untuk memanfaatkan data historis dari pengiriman sebelumnya. Dengan analisis yang tepat, UMKM dapat memprediksi lead time yang lebih akurat berdasarkan tren masa lalu. Bisnis intelligence memungkinkan pengolahan data historis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pengiriman seperti waktu dalam tahun, kondisi cuaca, atau perubahan dalam proses produksi. Kemudian analisis penyebab keterlambatan. Penting bagi UMKM untuk tidak hanya memantau lead time, tetapi juga untuk memahami penyebab di balik keterlambatan. Dengan menggunakan
Business Intelligence, UMKM dapat melakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengiriman terlambat. Nah, apakah masalah tersebut disebabkan oleh pemasok, faktor eksternal seperti cuaca buruk, atau bahkan masalah internal dalam proses pemesanan? Nah, dengan mengidentifikasi penyebab keterlambatan, UMKM dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Kemudian, manajemen risiko dalam rantai pasokan. Nah, lead time yang tidak konsisten menimbulkan risiko besar dalam manajemen rantai pasokan. Oleh karena itu, dengan dukungan bisnis intelligence, UMKM dapat mengembangkan strategi pemasokan risiko yang lebih baik. BI memungkinkan pemetaan risiko di seluruh rantai pasokan, memberikan wawasan tentang potensi titik lemah dalam proses pengadaan. Kemudian integrasi teknologi untuk peningkatan lead time. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan sistem otomatisasi dapat membantu dalam pelacakan pengiriman, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dalam pengadaan dan pengiriman barang. Nah, dengan adanya informasi yang akurat dan cepat, UMKM dapat lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam rantai pasokan. Kemudian pengaruh lead time terhadap kepuasan pelanggan. Nah, akhirnya penting untuk menyadari bahwa lead time yang efektif tidak hanya berpengaruh pada operasional internal UMKM, tetapi juga pada kepuasan pelanggan. Dengan memanfaatkan bisnis intelligence untuk memantau dan mengoptimalkan lead time, UMKM dapat memastikan bahwa mereka dapat memenuhi harapan pelanggan dalam hal waktu pengiriman. Hal ini membantu dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Kemudian kita masuk pada pembahasan ketiga, yakni analisis profitabilitas produk menggunakan bisnis intelligence. Yang pertama, pentingnya analisis profitabilitas produk untuk UMKM. Nah, profitabilitas produk merupakan indikator utama keberhasilan finansial suatu bisnis. Bagi UMKM, mengetahui produk mana yang memberikan margin keuntungan tertinggi sangat penting untuk alokasi sumber daya yang tepat. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai profitabilitas produk, UMKM bisa saja terlalu fokus pada produk yang sebenarnya memberikan margin rendah atau bahkan rugi. Kemudian yang kedua, penggunaan dashboard BI untuk visualisasi kinerja produk. Nah, salah satu keunggulan utama bisnis intelligence adalah kemampuannya untuk menyajikan data secara visual melalui dashboard interaktif. Nah, dashboard ini memungkinkan UMKM untuk melihat kinerja produk secara real time, dari penjualan hingga margin tertentu dalam satu tampilan yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, optimalisasi portofolio produk berdasarkan profitabilitas. Nah, dengan data profitabilitas yang dihasilkan oleh BI, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan portofolio produk. Produk yang telah memberikan margin yang memadai dapat dihentikan, sementara produk yang memberikan keuntungan tinggi dapat didukung dengan investasi lebih lanjut dalam pemasaran atau pengembangan. Kemudian metode keempat, metode pengukuran profitabilitas produk. Nah, untuk metodenya ini terdapat beberapa metode. Yang pertama mengenai margin laba kotor, yakni menghitung selisih antar pendapatan penjualan dan biaya barang yang terjual. Kemudian margin laba bersih, mengukur laba bersih yang dihasilkan dari penjualan produk setelah semua biaya operasional, pajak, dan biaya lainnya dikurangi. Kemudian return on investment, mengetahui keuntungan yang diperoleh dari investasi pada produk tertentu. Kemudian yang kelima, segmentasi produk berdasarkan profitabilitas. Nah, segmentasi produk berdasarkan profitabilitas merupakan langkah penting dalam analisis profitabilitas. Nah, untuk pengelompokannya yang pertama yakni produk bintang. Produk bintang merupakan produk dengan penjualan tinggi dan margin tinggi yang harus dipromosikan lebih lanjut. Kemudian produk buruk, produk dengan penjualan rendah dan margin rendah yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk dihentikan. Kemudian yang ketiga, produk potensial. Produk dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi saat ini memiliki penjualan yang rendah. Kemudian keenam, analisis biaya untuk meningkatkan profitabilitas.
Nah, analisis biaya ini terbagi menjadi beberapa analisis. Yang pertama, menganalisis struktur biaya, mengidentifikasi biaya yang dapat dioptimalkan seperti biaya produksi, pemasaran, dan distribusi. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pengurangan biaya, mengurangi biaya yang tidak perlu tanpa mengorbankan kualitas produk seperti bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih cocok. Kemudian yang ketujuh, evaluasi kinerja produk secara berkala. Nah, untuk evaluasi ini penting bagi UMKM untuk melakukan evaluasi kinerja produk secara berkala. Dengan menggunakan dashboard BI dan alat analisis lainnya, UMKM dapat secara rutin memantau kinerja produk mereka dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang yang pada dasarnya ini termaksud mengenai tentang analisis tren penjualan dan umpan balik pelanggan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, peran inovasi dalam meningkatkan profitabilitas. Nah, inovasi adalah kunci untuk meningkatkan profitabilitas produk. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari business intelligence, UMKM dapat mengidentifikasi peluang inovasi dan menerapkan uji pasar. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yakni integrasi prediksi permintaan lead time dan profit prediksi permintaan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yakni integrasi prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk dalam satu sistem bisnis intelligence. Yang pertama, keunggulan integrasi data dalam sistem bisnis intelligence. Nah, salah satu keunggulan utama bisnis intelligence adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai elemen bisnis ke dalam satu platform terpadu. Nah, dengan mengintegrasi prediksi permintaan, lead time pemasok, dan analisis profitabilitas produk, UMKM dapat memperoleh wawasan yang lebih holistik tentang operasional mereka. Kemudian yang kedua, dashboard terpadu untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, sistem bisnis intelligence yang terintegrasi menyediakan dashboard terpadu yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber dan menyajikannya dalam satu tampilan. Ini memungkinkan pemilik bisnis untuk melihat prediksi permintaan, analisis lead time, dan kinerja profitabilitas produk secara bersamaan. Nah, dengan tampilan ini, UMKM dapat mengidentifikasi masalah atau peluang dalam manajemen inventaris dengan lebih cepat, serta mengambil langkah strategis yang tepat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan responsivitas operasional. Nah, dengan integrasi prediksi permintaan, analisis lead time, dan profitabilitas produk, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka secara keseluruhan. Nah, bisnis intelligence membantu UMKM merespon perubahan pasar yang lebih cepat, di mana mengurangi biaya personal melalui manajemen inventaris yang lebih baik, serta meningkatkan keuntungan dan pemahaman mendalam tentang kinerja produk, dan meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Kemudian yang keempat, analisis keterkaitan antara permintaan dan profitabilitas. Integrasi data dalam bisnis BI memungkinkan UMKM untuk menganalisis keterkaitan antara permintaan dan profitabilitas. Dengan memahami bagaimana perubahan dalam permintaan mempengaruhi margin keuntungan, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang produk mana yang harus dipromosikan atau disimpan. Kemudian memahami pengaruh perubahan permintaan terhadap margin keuntungan. Nah, jika produk memiliki permintaan tinggi namun margin rendah, UMKM dapat menyesuaikan harga atau mengurangi biaya produksi untuk meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang kelima, prediksi lead time berdasarkan pola permintaan. Nah, dengan mengintegrasikan data prediksi permintaan dan lead time, UMKM dapat melakukan analisis yang lebih canggih untuk memproyeksikan waktu pengiriman berdasarkan pola permintaan. Nah, UMKM dapat mempersiapkan lead time yang lebih lama jika data historis menunjukkan peningkatan permintaan pada bulan tertentu. Nah, pendekatan ini membantu UMKM menghindari kekurangan stok dan memastikan UMKM dapat menyesuaikan strategi pengadaan dan menjaga kelangsungan operasi. Kemudian yang keenam, penyesuaian strategi inventaris yang adaptif.
Integrasi ini juga memungkinkan UMKM untuk menerapkan strategi inventaris yang lebih adaptif dengan informasi yang komprehensif tentang prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk. UMKM dapat menyesuaikan kebijakan persediaan. Bahwasanya jika permintaan tinggi dan lead time panjang, UMKM dapat meningkatkan persediaan untuk menghindari kehabisan stok. Nah, jika permintaan menurun, UMKM dapat mengurangi stok dan memindahkan sumber daya ke produk yang lebih menguntungkan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, integrasi prediksi permintaan, lead time, dan analisis profitabilitas dalam BI mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik ke depannya. Pemilik UMKM dapat menggunakan data real time untuk menilai situasi dan merumuskan strategi efektif. Keputusan berbasis data yang akurat dan analisis mendalam lebih cenderung menghasilkan hasil positif. Dan manfaatnya termasuk peningkatan profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan UMKM. Sistem bisnis intelligence terintegrasi membantu UMKM mengatasi tantangan operasional dan mempersiapkan pertumbuhan jangka panjang. Informasi tentang permintaan, lead time, dan profitabilitas produk membantu UMKM mengidentifikasi tren pasar dan adaptasi strategi. Integrasi ini meningkatkan efisiensi operasional serta berkontribusi pada strategi pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian masuk pada bab 4, yakni kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan dan telah saya bahas, yakni bahwasanya penerapan bisnis intelligence dalam optimasi inventaris UMKM melalui integrasi prediksi permintaan, analisis lead time, dan profitabilitas produk memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis. Dengan memanfaatkan data historis dan analisis yang mendalam, UMKM dapat merespons dinamika pasar dengan lebih cepat, mengurangi biaya operasional serta meningkatkan profitabilitas. Melalui dashboard interaktif dan pemantauan real time, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Integrasi yang dilakukan tidak hanya memperbaiki pengelolaan inventaris, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang diperlukan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Kemudian, selain kesimpulan, ada pula saran-saran. Yang pertama mengenai investasi dalam teknologi bisnis intelligence. Nah, UMKM disarankan untuk berinvestasi dalam alat bisnis intelligence yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Memilih sistem yang mudah diakses dan terintegrasi dapat membantu mempermudah analisis data dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. Untuk memaksimalkan manfaat dari sistem bisnis intelligence, penting bagi UMKM untuk melatih staf mereka dalam penggunaan alat tersebut. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menganalisis data akan sangat berkontribusi pada keberhasilan implementasi BI. Kemudian yang ketiga, analisis data secara berkala. UMKM perlu melakukan analisis data secara berkala untuk melihat dan menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Dengan memantau kinerja produk, lead time, dan prediksi permintaan secara rutin, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan yang terjadi di pasar. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan pemasok. Membangun hubungan yang baik dengan pemasok juga sangat penting. UMKM disarankan untuk berkolaborasi dengan pemasok dalam pemantauan lead time dan kinerja pengiriman untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih efisien. Kemudian yang terakhir, kelima, fleksibilitas dalam strategi bisnis. Mengingat dinamika pasar yang terus berubah setiap tahunnya, UMKM harus tetap fleksibel dalam strategi bisnis mereka. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan atau kondisi pasar dapat meningkatkan daya saing mereka. Nah, ini merupakan logbook kegiatan apa-apa yang telah yang telah dikerjakan dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Nah, bisa dilihat mulai dari tanggal 22 bulan 9, yakni bulan September tahun 2024,
pukul 22:30. Nah, kita melakukan deskripsi kegiatannya itu yakni kick-off meeting dengan tim proyek. Kemudian kemajuan proyeknya itu mengenai pembahasan tema, ide, latar latar belakang dan tujuan proyek. Masalah dan solusinya di sini tidak ada. Terus kemudian pengambilan keputusan ini menetapkan ide dan lingkup proyeknya. Personel yang terlibat itu semua anggota kelompok 3. Nah, penggunaan sumber dayanya itu ruang diskusi. Nah, kemudian pada tanggal 23 September 2024 pukul 8, nah kita melakukan identifikasi kebutuhan bisnis UMKM. Kemudian kemajuan dari proyeknya itu kebutuhan bisnis UMKM teridentifikasi. Masalah dan solusinya itu beberapa UMKM kesulitan menjelaskan kebutuhan spesifiknya. Nah, pengambilan keputusan mengadakan workshop tambahan untuk pemahaman yang lebih baik. Nah, personel yang terlibat ini analisis bisnis atau perwakilan UMKM. Nah, itu penggunaan sumber dan untuk penggunaan sumber dayanya itu ruang workshop, alat tulis, dan materi presentasi. Nah, sama halnya juga pada tanggal 23 bulan September tahun 2024 pukul 12. Nah, kita melakukan pengumpulan data inventaris dan penjualan dari UMKM. Kemudian data inventaris dan penjualan terkumpul. Kemudian masalah dan solusinya itu data dari beberapa UMKM-nya itu belum lengkap. Kemudian pengambilan keputusan mengirimkan reminder dan tenggat waktu pengumpulan data. Personel yang terlibat ini analis data, perwakilan UMKM. Kemudian penggunaan sumber daya, laptop, software pengolahan data, dokumen pengumpulan data. Kemudian pada tanggal 24 bulan 9 bulan September tahun 2024 pukul 13. Nah, kelompok kami melakukan analisis data awal menggunakan tools BI. Nah, untuk kemajuan proyeknya itu hasil analisis awal menunjukkan pola permintaan. Masalah dan solusi yang kami hadapi itu beberapa data outlier mempengaruhi hasil analisis. Kemudian pengambilan keputusan membersihkan data dan melakukan analisis ulang. Personel yang terlibat ini analis data dan tim BI. Penggunaan sumber daya, software BI atau Power BI atau Tableau dan komputer. Nah, kemudian pada tanggal 25 bulan September tahun 2024 pada pukul 17:00 pukul 5. Nah, kelompok kami melakukan pembuatan model prediksi permintaan menggunakan machine learning. Untuk kemajuan proyeknya ini model prediksi permintaan pertama dibuat. Masalah dan solusi yang kami hadapi itu model masih perlu dioptimasi untuk akurasi yang lebih tinggi. Nah, untuk pengambilan keputusan melalui tuning parameter model dan menambah data training. Personel yang terlibat ini data scientist dan analis data. Penggunaan sumber daya ini untuk bahasanya ini Python, Jupyter Notebook. Kemudian ada dataset. Nah, pada tanggal 26 bulan September tahun 2024 pukul 20. Nah, kelompok kami ini melakukan integrasi model prediksi dengan sistem inventaris existing. Nah, untuk kemajuan proyek, sistem mulai menunjukkan hasil prediksi permintaan. Masalah dan solusi yang dihadapi, sistem existing perlu beberapa modifikasi agar kompatibel dengan model prediksi. Kemudian pengambilan keputusan mengalokasikan waktu tambahan untuk modifikasi sistem. Nah, personel yang terlibat data scientist dan developer. Penggunaan sumber daya, sistem inventaris existing, tools, integrasi. Kemudian pada tanggal 26 bulan September tahun 2024 pukul 22:00. Nah, kita melakukan pengujian integrasi dan validasi hasil prediksi. Kemudian kemajuannya, hasil prediksi valid untuk sebagian besar produk. Kemudian masalah dan solusi yang dihadapi, beberapa produk memiliki variabilitas permintaan yang tinggi. Pengambilan keputusan melakukan fine tuning model prediksi khusus untuk produk-produk tertentu. Personel yang terlibat ini data scientist dan analis data, penggunaan sumber daya, sistem inventaris, dan dataset tambahan. Kemudian pada tanggal 2 bulan 10 bulan Oktober tahun 2024 pada pukul 10, kelompok kami melakukan implementasi sistem di beberapa UMKM untuk uji coba. Kemudian kemajuan produknya ini sistem diimplementasikan di 3 UMKM. Kemudian masalah dan solusi beberapa UMKM mengalami kendala teknis dalam mengoperasikan sistem baru. Kemudian pengambilan keputusannya mengadakan pelatihan tambahan untuk UMKM yang mengalami kendala. Personel yang terlibat ini tim implementasi perwakilan UMKM. Penggunaan sumber daya, sistem baru, manual penggunaan, dan modul pelatihan.
Nah, kemudian pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2024 pada pukul 22.00, nah, kelompok kami melakukan evaluasi hasil uji coba dan feedback dari UMKM. Kemudian kemajuannya feedback dari UMKM terkumpul, masalah dan solusi, beberapa fitur tambahan diusulkan oleh UMKM. Pengambilan keputusan mengembangkan fitur tambahan sesuai dengan prioritas dan feedback UMKM. Personel yang terlibat ini tim proyek dan perwakilan UMKM. Penggunaan sumber daya ini feedback form dan laporan uji coba. Kemudian pada tanggal 11 bulan Oktober tahun 2024 pukul 10, nah kita melakukan optimalisasi sistem berdasarkan feedback dan uji coba kedua. Nah, kemudian kemajuannya sistem dioptimasi sesuai feedback, masalah dan solusi yang kita hadapi, beberapa perubahan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Pengambilan keputusan menyesuaikan timeline proyek agar dapat menyelesaikan perubahan dengan optimal. Personel yang terlibat ini tim proyek, developer, dan perwakilan UMKM. Penggunaan sumber daya, sistem baru, dokumentasi perubahan, dan timeline proyek. Kemudian, tanggal 18 bulan 10 tahun 2024 pukul 10, nah, kita melakukan finalisasi sistem dan finalisasi finalisasi sistem dan persiapan peluncuran. Nah, sistem siap diluncurkan, tidak ada masalah signifikan. Penetapan tanggal peluncuran dan strategi komunikasi peluncuran. Kemudian personel yang terlibat yakni tim proyek dan tim marketing. Penggunaan sumber daya yakni sistem final, materi komunikasi peluncuran, dan dokumen pendukung. Nah, itulah mengenai pembahasan yang sudah saya bahas tadi dengan judul penerapan bisnis intelligence dalam optimasi inventaris UMKM. Dalam hal ini integrasi prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk. Nah, akhir kata, saya Trisman Tegar Wiratama dengan NIM H07121023 dari kelompok 3 mengucapkan apabila ada kata yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.